Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, ketemu lagi bareng Technician About. Maaf sebelumnya bosku, di video kali ini saya buat siang hari, jadi nanti video ini pasti berisik ya. Dan di sini saya dapat kasus dari tetangga saya sendiri yang katanya handphonenya mati dengan sendirinya. Kalau kalian perhatikan depan sini, ini layarnya pecah ya. Nah, pecah laba-laba ya, pecah. Terus tadi sempat saya tanya apakah karena jatuh terus pecah terus handphonenya mati. Kata beliau enggak ya, jadi ini pecah emang udah lama. Kalau kronologi handphonenya mati itu di waktu lagi mainan handphone tiba-tiba mati. Saya sempat tanya apakah baterainya habis gitu, ternyata enggak juga karena baterainya itu masih 20%. Dan kita coba dulu untuk mengecas handphone ini ya. Namun handphone ini setelah saya charger, saya cas itu nggak mau ya, indikator cas pun nggak tampil. Jadi buat teman-teman yang dapat kasus seperti ini, jangan langsung buru-buru dibawa ke tukang servis. Ikutin video ini terus, jangan di skip ya bosku ya, biar saya dapat duit dari iklan. Jangan di skip. Oke bosku, kita lanjut. Nah, di video ini saya itu pakai alat yang kalian mungkin ada di rumah, jadi sengaja banget saya itu enggak pakai alat servis ya, biar kalian itu meraktekinnya itu mudah di rumah. Nah, di sini ada jarum pentol. Kalau di tempat saya ini namanya jarum pentol. Jarum pentol ini tujuannya untuk membuka slot SIM ini ya. Nah, ini nanti ini kan kita buka gitu. Oke, kita lanjut lagi di handphone ini. Jadi handphone ini kalau saya tekan power seperti ini ya, ini sama sekali nggak mau. Jadi ini bisa dibilang tuh handphone ini matot ya, atau mati total. Jadi kerusakannya tuh matot. Ini kalau dibawa ke tukang servis udah dikategorikan ini rusak parah karena mati total gitu. Mati total, baterainya pun katanya masih sekitar 20% gitu. Jadi bukan karena baterai ngedrop. Oke, di sini kalian ikutin langkah-langkahnya. Siap? Kita buka dulu slot SIM-nya ya, pakai alat jarum pentol. Nah, jarum pentol ini saya minta dari istri saya. Nah, kita buka. Setelah kita buka lagi tutup belakangnya ya. Nah, ngikutin ini iringan samping, ini iringan pula bahasanya. Kita buka menggunakan kuku kita sendiri ya, jangan kuku orang. Kita buka pakai kuku kalau bisa. Nah, saya pun nggak bisa, ternyata emang susah ya bosku ya kalau kita nggak pakai alat servis gitu. Cuman jangan pantang menyerah, kita coba. Videonya saya cepetin ya, sengaja cepetin biar nunggunya nggak lama. Nah, ini udah pakai setik tetap nggak mau pula ya. Kita putar-putar handphonenya, kita pakai kuku 4 tetap nggak mau. Nah, kita pakai alat ini namanya pemotong kuku. Tadi kalau pakai kuku nggak bisa, jadi sekarang pakai alat pemotongnya, pemotong kukunya. Nah, kalau pakai alat pemotong kuku ini kalian usahakan tuh di ujung ya, di ujung. Tapi ya namanya pakai alat kan pasti agak lecet, cuman nggak apa-apa ya, daripada kalian kena biaya tempat servis. Dan kalian cukup buka tuh sedikit aja, jangan dibuka semuanya pakai itu ya, nanti lecet semua. Kalau udah dibuka sedikit, kuku kalian tuh dimasukkan di sela yang sudah terbuka seperti ini. Nah, terus ditarik. Ini kalau udah terbuka sih mudah kok pakai kuku. Kalau misal kuku kalian nggak ada yang panjang, kalian bisa pakai bekas perdana atau pakai SIM mobil, SIM motor, atau pakai KTP kayak gitu. Nah, yang jelas tuh pakai ID card gitu. Nah, kita buka tutup belakangnya. Dan perlu kalian ketahui bosku ya, jadi di sini kan handphone Oppo ini nggak punya fingerprint ya, nggak punya sidik jari. Kalau handphone kalian ada sidik jarinya, kalian jangan buka langsung ya, karena ada fleksibelnya. Kalian cukup bukanya nah seperti ini aja. Yang penting kalian bisa ngintip soket dari fingerprint, biasanya di sini, kalau nggak di sini ya, antara situ. Nah, itu terus kalian lepaskan dulu soketnya. Nah, pakai alat apa gitu ya, baru kalian buka tutup belakangnya. Kalau langsung kalian tarik bisa putus nanti fleksibelnya. Lanjut, di sini ada
banyak sekali baut ya. Nah ini ada banyak sekali baut yang harus kita lepas. Ini ada baut satu yang hilang ya. Nah ini kalau saya sih sebenarnya lepas baut ini nggak terlalu rumit ya. Sekarang nih rumitnya nih karena saya temanya nggak pakai alat servis. Jadi di sini saya pakai karter. Nah ini teman-teman, kalau ada alat yang lain mending alat lain ya. Kalau cutter ini takutnya nanti bisa ngenain fleksibelnya ya, bisa ngenain fleksibel, terus fleksibelnya putus pula. Oke, videonya saya cepetin ya biar kalian nunggunya nggak lama. Dan sudah selesai. Oke, kita buka. Ini untuk penutup mesinnya itu udah terbuka. Perhatikan di sini bosku, di sini ada soket fleksibel mulai dari baterai, terus LCD dan touchscreen ya. Kalian perhatikan kira-kira rapat enggak antara soket ini. Misalnya enggak rapat, kalian tinggal nekan-nekan aja. Nah seperti ini. Dan kalau kasus yang ini emang posisinya rapat, jadi untuk yang baterai ini, yang fleksibel baterai, untuk handphone semuanya pasti ada seperti ini, meskipun biasanya tempatnya aja yang berbeda gitu. Ini cukup kalian buka seperti ini. Nah kalian buka seperti ini, terus itu bisa kalian bersihin ya, bisa bersihin, ditiup kayak atau dibersihin pakai thinner, pakai sikat gitu. Kalau sudah, baru kita pasang lagi. Ini bisa dibilang itu untuk menanganin tuh apa ya, nge-refresh gitu, reset gitu, reset mesin gitu. Nah terus kita coba untuk menghidupkan handphonenya. Nah bosku, ternyata handphonenya mau hidup. Jadi handphonenya hidup ya. Kuat-kuat niatimu nampa pacobaning Gusti kudu tabah niat. Oke, kasusnya tuh udah selesai ya. Jadi untuk touchscreennya pun aman, layar sentuhnya pun bisa digunakan, dan handphonenya pun hidup. Jadi buat teman-teman, kalau handphonenya mati dengan sendirinya, itu kita coba dulu dengan cara seperti ini. Cuman perlu kalian ketahui, tanpa sebab, misalnya tanpa sebab tuh yang tiba-tiba kita main handphone langsung mati, nah seperti itu. Bukan karena jatuh atau bukan karena emang over ngecas gitu ya. Intinya tuh tiba-tiba mati, itu bisa dikategorikan tuh ngehang gitu ya. Jadi harus di reset. Di sini saya mau matiin handphone terus tutup belakangnya. Kira-kira kalau misal saya tutup itu masih mau nggak hidup. Nah, takutnya nanti permasalahannya ada di tutup mesin ini ya gitu, apa ngeground atau gimana, apa ngesot gitu ya. Jadi kita coba tutup dulu gitu ya, tutup rapat-rapat gitu, terus kita tutup penutup belakangnya. Kalian perhatiin kalau nutup ini ya bosku ya, karena di sini ada kayak fleksibel power, volume gitu kan. Jadi itu harus kita perhatikan, jangan sampai ngenain ya, nanti takutnya patah atau putus. Oke, setelah ini baru kita hidupkan lagi ya handphonenya ya. Kalau udah kita lihat udah rapet, kita sekarang hidupkan lagi handphonenya. Kira-kira mau hidup apa enggak? Ya seharusnya sih tetap mau hidup ya. Nah seperti ini, handphonenya itu hidup lagi. Terus sekarang kita masukin untuk kartu SIM dan SD cardnya. Di mana nih colokannya? Oh di sini. Nah kita masukin, kita dorong, ternyata SIM cardnya itu nggak mau ikut masuk. SIM cardnya nggak mau, SD cardnya ya, SD cardnya nggak mau ikut masuk. Oke, kita lepas lagi bosku, kita pasang lagi. Saya ulangi lagi,
kita masukkan lagi untuk slot SIM dan SD cardnya. Nah setelah ini handphonenya ya udah hidup ya. Nah kalau sudah hidup seperti ini bosku ya, ini mau kita apain lagi ya? Oh ya, tadi kan waktu kita nyoba itu nggak mau di charger ya, jadi nggak mau dicas ya. Nah nggak mau dicas, jadi sekarang itu kita coba untuk ngecas dalam posisi handphone mati ya. Kalau posisi handphone hidup kan nanti kalau udah mati ya mau dicas, hidup ya pasti mau dicas ya. Tapi kali ini saya mau nyoba di waktu handphone posisi mati, karena tadi kita coba di posisi mati handphone tidak mau ngecas ya. Sekarang kita coba lagi untuk ngecas di posisi handphone mati. Ternyata handphone ini mau dicas. Handphonenya ya jelas mau dicas ya, karena tadi itu permasalahannya tuh cuman minta di reset doang gitu. Jadi kasusnya udah selesai bosku. Jika bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian dan di like, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terus juga bosku, kalau ada iklan jangan di skip, jangan di skip.